Shalom sahabat setia Maturia Ministry. Kita berjumpa kembali dalam program Perenungan Pagi Maturia Ministry sebagai tuntunan iman bagi kita semua di hari Minggu ke-20 sesudah Pentakosta 10 Oktober 2021. Kita bersyukur untuk setiap hela nafas sebagai anugerah dan kesempatan kehidupan dari Bapa di sorga, bahkan bagi setiap sahabat kehidupan Maturia Ministry yang di saat ini diperkenankan Tuhan untuk menikmati sukacita usia kelahiran dan usia pernikahan. Teristimewa bagi Saudara Rai Sumitro Situmeang, anak Alicia Lucinda Rena, dan untuk keluarga yang berbahagia, keluarga Bapak Kristen A. Sisvendro Saragi dan Ibu Florencia Ria Agustina, dan keluarga berbahagia Bapak Hocon M. Pandiangan dan Ibu Foris DWH. Kami ucapkan selamat mengingat rayakan sukacita dan kebahagiaannya di dalam Tuhan bersama dengan kehidupan keluarga terkasih. Doa kami, anugerah kasih dan rahmat Tuhan senantiasa memberkati dengan kesehatan, kekuatan dan hikmat Allah di dalam menapaki hari-hari hidup pemberian Tuhan ke depan. Kini, sabda Tuhan akan menyapa kita, mendahulunya kita sehati di dalam doa. Ya Bapa, inilah kami anak-anak-Mu yang akan menapaki kehidupan kami di hari ini dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Tuntunlah kami dengan hikmat Allah, sehingga dengan kebenaran firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan, dapat kami maknai dalam kehidupan laku kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab terambil dalam surat 1 Korintus pasal 1 ayat 10 hingga ayat yang ke-17 yang menyatakan, "Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab, saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Klu tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis? Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikianlah sabda Tuhan." Saudaraku, narasi perikop ini mengisahkan tentang adanya laporan yang diterima oleh Rasul Paulus dari keluarga Klu bahwa terjadi perselisihan yang berujung pada perpecahan akibat penggolongan ataupun pengelompokan di antara jemaat Korintus. Beberapa orang mengagungkan Paulus sebagai orang yang luhur dan rohania. Yang lain lagi mengagungkan Apolos sebagai pembicara yang fasih. Ada pula yang mengagungkan Kefas karena wibawa usianya yang lebih tua dan rasul bagi orang yang bersunat. Sebagian lagi yang tidak memihak menyebut diri mereka sebagai golongan Kristus. Menyikapi hal tersebut bagi Paulus tidak perlu dinyatakan oleh karena dapat menimbulkan salah persepsi dan pengkultusan individu sehingga berujung pada perpecahan. Karenanya Paulus menasihati mereka di ayat yang ke-13 dengan mengatakan, adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Memaknai kisah ini, saudaraku, penting bagi kita sebagai gereja untuk berefleksi dengan bertanya pada masing-masing diri, apakah aku mengancam kesatuan gerejaku? Pertanyaan ini sama sekali tidak bermaksud untuk menghakimi, hanya mengajak kita untuk berefleksi, merenungkan kembali arti hadirku di jemaat kita masing-masing. Mengapa? Sebab setiap orang punya peran, saudaraku. Bukan besar kecilnya peran yang jadi soal, tapi seberapa tekun dan setiakah kita memainkan peran itu. Dan apakah dalam berperan
kesatuan jemaat kian diperkuat atau cenderung diperlemah? Apakah aku mengancam kesatuan gerejaku? Baiklah kita bertanya kepada diri kita masing-masing, saudaraku. Mempertanyakan diri sendiri itu penting, supaya kita mawas diri, tidak terjebak dalam rutinisme, tidak juga menjadi sombong dan arogan, atau merasa menjadi pusat, berpikir telah menjadi orang yang begitu penting, yang menentukan ini dan itu, lalu akhirnya merasa bahwa ia yang punya gereja. Bahwa setiap kita penting, ya, setiap orang itu memang penting. Tetapi yang terpenting adalah bahwa pentingnya dia adalah untuk menghadirkan keutuhan dan manfaat bagi persekutuan. Arti kehadirannya adalah untuk membangun sesuai perannya, fungsinya, untuk menguatkan bukan untuk melemahkan, untuk menyatukan bukan untuk membuat tembok pemisah. Tuhan kiranya memberikan pertolongan dengan hikmat Allah dan tuntunan Roh Kudus kepada kita semua untuk menjadi pemersatu, bukan pemecah kehidupan berjemaat dalam persekutuan tubuh Kristus. Amin. Sahabat Maturia Ministry, mengakhiri perenungan di saat ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami dengan hikmat-Mu dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, sehingga kehadiran kami dalam pemberian diri kami masing-masing di tengah persekutuan tubuh Kristus adalah untuk membangun sesuai dengan peran dan fungsi kami, dan untuk menguatkan bukan untuk melemahkan, serta untuk menyatukan bukan untuk membuat tembok pemisah dalam kehidupan kami. Berkati dan kuduskanlah hidup kami untuk dapat bersekutu, beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu di hari yang kudus ini. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Ingatlah pepatah bijak mengatakan, kita semua adalah malaikat yang hanya memiliki satu sayap, dan kita hanya dapat terbang bila kita saling berpelukan. Selamat mempersiapkan diri untuk beribadah bersama dengan keluarga dalam ibadah minggu dan mengikuti ibadah perjamuan kudus secara luring dan daring melalui kanal YouTube GPIB Maturia Lampung. Tuhan Yesus memberkati.